Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy Reza di media belajar interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 7 yaitu bilangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang operasi bilangan bulat bagian yang pertama. Bagaimana materinya? Simak terus video ini ya. Yang pertama, dari bilangan itu sendiri pada kelas 7 ini dibedakan menjadi bilangan rasional dan bilangan pangkat atau bilangan berpangkat ya. Nah, dari bilangan rasional ini akan dipecah lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Bilangan bulat itu sendiri dipecah lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacat. Nah, sedangkan bilangan cacat terdiri dari bilangan 0 dan juga bilangan bulat positif atau yang kita sebut juga bilangan asli. Nah, ini adalah skema dari bilangan. Pengertian dari bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan bukan pecahan. Kan namanya bilangan bulat itu pasti bilangannya utuh, bukan pecahan ya. Yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Kalau positif ya mulai dari 0 ke kanan pada garis bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau negatif ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat bisa kita tulis A sama dengan titik-titik-titik itu melambangkan tak hingga. Jadi negatif tak hingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu kalau mau dibatasi dari negatif tak hingga yang kita tidak bisa menentukan nilainya sampai positif tak hingga, itu namanya bilangan bulat ya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacat, seperti yang skema di depan tadi. Garis bilangan, kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi garis bilangan di sekolah dasar ya atau SD. Nah, contohnya seperti gambar di samping saya. Di situ pusatnya kita ambil 0. Itu adalah bilangan 0. Kalau ke kanan itu namanya bilangan bulat positif. Kalau ke kiri itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya disebut bilangan bulat negatif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya disebut bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ya. Itu namanya bilangan bulat. Oke, di dalam bilangan bulat juga terdapat bilangan genap dan ganjil. Nah, ada genap dan ganjil, masih ingat kan ya? Kalau genap berarti bilangannya habis dibagi dengan 2. Contohnya negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat ganjil yaitu bilangan apabila dibagi 2 tersisa negatif 1 atau 1. Contohnya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5 dan seterusnya. Pasti tahu bedanya bilangan bulat genap dan ganjil. Ya. Oke. Kemudian menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Nah, ini sama seperti kita membandingkan ya. Kan kalau di SD dulu ada ya materi membandingkan kurang dari, sama dengan atau lebih dari. Nah, seperti simbol yang ada di samping saya, A lebih dari B ditulis A lebih dari B. Kalau dibuat mengingat yang cepat, lebih dari itu pasti yang besar mendapatkan terbuka, yang kecil mendapatkan yang lancip. Itu kalau lebih dari ya. Kalau kurang dari kebalikannya, A kurang dari B berarti A-nya yang lebih kecil kena lancipnya, B-nya yang kena bukaannya. Kalau sama dengan ya ditulis sama dengan. Untuk bilangan yang terdiri dari 1 digit dapat menggunakan garis bilangan seperti di samping saya.
Kalau ke kiri dia semakin kecil, kalau ke kanan dia semakin besar. Untuk bilangan yang terdiri dari lebih dari 2 digit, ya, lebih dari 2 digit, harus diperhatikan dulu nilainya. Kan ada tuh nilainya. Contohnya 54.372 dibandingkan dengan 53.427. Nah, ada puluhan ribuan, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan kan ya. Nah, itu kamu tulis dulu bilangan 1, puluhan ribunya berapa. Kalau bilangan 1 kan 5, bilangan 2 juga 5. Ribuannya, kalau bilangan 1 itu kan 4, ribuan di bilangan 2 itu 3. Nah, otomatis kan sudah tahu besar mana. Meskipun puluhan ribunya sama, tapi ribuannya besar bilangan 1. Otomatis bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2. Ya, jadi kalau mau membandingkan dua bilangan, kamu lihat letaknya dulu, nilainya, nilai per posisinya atau tempatnya, tempat kedudukannya, nilainya. Itu cara membandingkan antara dua bilangan bulat. Oke, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pasti sudah pernah mendapatkan ya di SD, penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan, misalnya negatif 2 ditambah 5. Bagi yang sudah bisa langsung dihitung ya. Tapi kalau masih bingung bisa menggunakan cara garis bilangan. Kita tarik dulu 0 ke negatif 2, berarti kan ke kiri. Terus ditambah 5, karena dia ditambah 5 kan bilangan bulat positif, berarti harus ke kanan. Tarik ke kanan sejauh 5 langkah, berhentinya di 3. Berarti hasil dari negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Gitu ya. Contoh yang B, negatif 2 ditambah negatif 5. Gambar dulu garis bilangannya. Terus kita lari ke negatif 2 dulu. Kemudian ditambah negatif 5. Negatif 5 itu kan bilangan bulat negatif, berarti ke kiri. Berarti ke kiri lagi negatif 5. Sejauh 5 ya. Dia berarti di negatif 7. Berarti hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Begitu ya. Untuk operasi pengurangan juga sama caranya. 2 dikurangi 5. Itu kan sama aja seperti 2 ditambah negatif 5. Gambar dulu garis bilangannya, kita tulis 2. Kemudian dikurangi 5, berarti kan ke kiri 5 langkah. Berhenti di negatif 3. Berarti hasil dari 2 kurangi 5 sama dengan negatif 3. Contoh yang lain, negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, hati-hati ya, ada 2 tanda negatif yang saling berdekatan. Berarti jika negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Gambar dulu aja negatif 2. Negatif 2, kita gambar dulu. Nah, itu kan negatif ketemu negatif, akhirnya dia ditambah kan, dijumlah oleh 5, berarti 5 ke kanan, ambil ke kanan berartinya di 3. Maka hasil dari negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Begitu ya. Sangat mudah kok operasi pada bilangan bulat materi di awal ini. Kemudian ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran, jadi dibolak-balik dia sama. Komutatif hanya berlaku pada penjumlahan, tidak pada pengurangan, hanya penjumlahan. Karena 2 ditambah negatif 3 itu pasti sama dengan negatif 3 ditambah 2. Berbeda lagi kalau 2 kurangi 5 sama dengan 5 kurangi 2, kan salah ya. Berarti dia hanya berlaku di penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Jadi dikelompokkan. Contohnya seperti 2 ditambah 3 ditambah negatif 4 itu sama dengan 2 tambah 3 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Hasilnya sama. Sifat asosiatif. Kemudian sifat tertutup, artinya setiap penjumlahan maupun pengurangan pada bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat itu lagi. Sama, tetap bilangan bulat. 2 ditambah 4 hasilnya 6.
6 kan bilangan bulat juga. Negatif 2 dikurangi 5 sama-sama bilangan bulat kan, hasilnya adalah negatif 7. Negatif 7 juga bilangan bulat. Jadi itu namanya sifat tertutup. Kemudian unsur identitas, penjumlahan dan pengurangan dengan melibatkan bilangan 0 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 0 ditambah 2 ya tetap 2. Negatif 2 dikurangi 0 ya tetap negatif 2. Itu namanya identitas 0 ya. Kemudian sifat-sifat lain dari bilangan bulat ada sifatnya yang berkaitan dengan bilangan genap dan ganjil. Nah, nanti ini kalau nggak percaya bisa dicoba sendiri di rumah ya. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya pasti genap. Jadi kalau ada 2 ditambah 4 kan 2 sama 4 kan genap. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 juga bilangan genap. Ya. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Hasilnya apa? Genap tambah ganjil. Pasti ganjil. Contohnya 4 tambah 5, 4 genap, 5 ganjil. 4 tambah 5, 9. 9 bilangan ganjil. Kalau nggak percaya nanti bisa dicoba lagi di rumah ya. Kemudian yang terakhir penjumlahan bilangan ganjil tambah ganjil. Pasti hasilnya genap. Contohnya 3 kan ganjil, 5 juga ganjil. 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 pasti bilangan genap. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini dulu video bagian pertama pada operasi bilangan bulat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.